Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai permasalahan Palestina. Mengutip kalimat dari mantan Presiden Amerika Serikat ke-33, yaitu Harry D. Truman, yang mengatakan bahwa tidak ada yang baru di dunia ini kecuali sejarah yang tidak kamu ketahui. Mari kita belajar sejarah bersama saya, Elsa Zalfa, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Pertentangan dan pertempuran saling dirasakan oleh kedua belah pihak. Peperangan yang terjadi antara kalangan pejuang rakyat Palestina di satu sisi dan pasukan militer Israel pada sisi lain yang tidak pernah berhenti semenjak awal konflik sampai sekarang. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan berbagai resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20, bahkan sampai abad 21. Untuk mengetahui dan menambah wawasan teman-teman mengenai bagaimana konflik antara Palestina dan Israel ini, mari simak video sampai akhir. Lalu, bagaimana sih latar belakang konflik Palestina-Israel ini? Nah, problematika Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Masalah ini bermuncul dari gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Ia merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Gerakan Zionisme sendiri adalah suatu paham dan gerakan yang bersifat politis, rasional, dan ekstrim untuk menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Lalu, apa sih tujuan dari gerakan Zionisme ini? Nah, yang pertama, mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. Kedua, menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Ketiga, mendirikan negara Yahudi di Palestina. Dan keempat, melakukan eksodus atau pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Lalu, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat konflik Palestina-Israel. Pertama, agama dan sejarah. Berdasarkan sejarah dan keyakinan agama mereka, Palestina adalah tanah kakek moyang semua keturunan Ibrahim, kakek moyang umat manusia ketiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, berada di Palestina. Mereka dengan bebas menunaikan ibadah, tidak ada yang menghalang-halangi. Tidak ada seorang pun yang dapat atau bahkan berkehendak untuk menghalangi mereka bekerja, mencari nafkah, membangun rumah, ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di tanah itu pula, mereka dahulu menyembah dan memuliakan Tuhan. Faktor yang kedua, politik. Konflik Palestina-Israel berawal dari keinginan bangsa Arab dan Yahudi untuk saling menguasai satu sama lain. Palestina sempat memperluas wilayahnya, namun kini wilayah Palestina semakin mengecil dan wilayah Palestina merupakan bagian dari Israel. Sejumlah blokade dilakukan oleh Israel untuk menutup ruang gerak dari Palestina.
Pada tahun 1947, mandat Inggris atas Palestina berakhir dan PBB mengambil alih kekuasaan. Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1947 telah membagi Palestina menjadi 3 bagian. Tentu hal ini mendapat protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan PBB ini. Lain halnya yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dengan sukacita, mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Pada 14 Mei 1948, sekelompok Yahudi memproklamasikan berdirinya Israel. Ketiga, faktor ekonomi. Gerakan Zionisme di bumi Palestina akan dijadikan poros bagi program dan titik permusuhan kegiatan internasional. Hal ini bisa dimaklumi karena Palestina adalah pusat terpenting di wilayah Timur Tengah. Jika kita melihat secara geografis, Palestina merupakan jalur penghubung antara 3 benua, yaitu benua Afrika, Eropa, dan Asia. Di samping itu, kekayaan emas hitam yang terdapat di wilayah Palestina merupakan kebutuhan dunia dalam jumlah yang melimpah. Lalu, pasti muncul pertanyaan dari teman-teman kan? Bagaimana sih bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina? Pertama, di bidang militer. Perjuangan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya atas kependudukan Israel melalui berbagai perlawanan fisik. Serangan-serangan bersenjata beralih dan ditujukan terhadap warga sipil Israel. Pada tahun 1968, faksi kedua terbesar di Organisasi Pembebasan Palestina bercorak komunis, The Popular Front for the Liberation of Palestine, membajak pesawat Israel yang terbang dari Roma ke Tel Aviv dan memblokade penerbangan. Sebagai imbalannya, Israel akhirnya membebaskan 16 gerilyawan Palestina. Di Lebanon, para pejuang Palestina melanjutkan aksinya untuk melawan Israel. Aksi tersebut dilakukan tidak saja ke wilayah Israel, tetapi juga terhadap kepentingan Israel di Eropa maupun Timur Tengah. Pada bulan Mei 1972, aksi pejuang Palestina yang menamakan dirinya Black September membajak sebuah pesawat Sabana yang sedang terbang dari Brussels ke Israel dan mendarat di dekat Tel Aviv. Para pembajak menuntut pembebasan 100 tahanan Palestina di penjara Israel. Perjuangan militer lainnya yaitu meletus pada 9 Desember 1987 yang dinamakan sebagai Aksi Intifada. Gerakan Intifada ini sangat fenomenal, teman-teman. Hal ini karena Intifada mencerminkan perlawanan agama Islam sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Selain itu, para pejuangnya adalah para remaja berusia 15-20 tahun. Mereka hanya menggunakan senjata berupa batu dan ban bekas. Selanjutnya, perjuangan di bidang politik. Pada 28 Mei 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO telah didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina diprakarsai oleh Yasser Arafat pada 1950-an untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina terhadap Israel dalam satu wadah, dan Yasser Arafat menjabat sebagai ketua organisasi ini dari 1969 hingga 2004 lalu.
Siapa Yasser Arafat itu dan bagaimana perannya dalam permasalahan Palestina? PLO memang dibentuk pada tahun 1964, tapi keberadaannya baru diakui PBB pada tahun 1974 ketika Arafat tampil pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 13 November. Berkat pidatonya menyuarakan aspirasi rakyatnya untuk memerdekakan Palestina dengan jalan damai. Perjuangan Arafat berhasil meyakinkan rekan-rekannya untuk mencapai sesuatu yang konkret melalui cara-cara diplomasi. Arafat dengan organisasi Fatahnya juga mampu mengamandemen Piagam Nasional Palestina. Terpilihnya Yasser Arafat sebagai presiden pertama Palestina telah membentuk tatanan baru dalam perjuangan diplomasi. Reaksi negara Arab terhadap permasalahan Palestina. Pada tahun 2002, Arab Saudi mengajukan inisiatif perdamaian Arab yang menetapkan bahwa negara-negara Arab hanya dapat menormalisasi hubungan dengan Israel setelah masalah Palestina diselesaikan. Dalam periode 2000 sampai 2018, Arab Saudi telah menggelontorkan dana untuk misi kemanusiaan di Palestina. Selain fokus untuk membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah runtuh, Arab Saudi juga mengirimkan obat-obatan ke Palestina, terutama di wilayah Gaza. Reaksi negara Asia Afrika, yaitu dukungan Organisasi Kerjasama Islam terhadap Palestina yang ditegaskan pada konferensi tingkat tinggi luar biasa ke-5 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016. Presiden Indonesia Joko Widodo menjelaskan bahwa negara-negara Islam harus bersatu untuk melawan aktivitas dan kebijakan ilegal Israel di wilayah pendudukan, memfasilitasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di semua sektor politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan perawatan kesehatan di wilayah Palestina. Reaksi negara Barat, di mana negara Barat telah mendukung pencarian solusi diplomatik untuk konflik Palestina-Israel, termasuk dukungan perdamaian dunia, penyelesaian berdasarkan solusi dua negara, upaya mediasi oleh negara-negara Barat, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sangat disayangkan konferensi Madrid pada akhirnya tidak mendapatkan solusi-solusi dan kesepakatan. Dengan kata lain, konferensi ini hanya menjadi semacam peresmian perundingan, baik lewat jalur bilateral maupun multilateral yang juga melibatkan komunitas internasional. Perjanjian Oslo yang diselenggarakan di Oslo, Norwegia pada tanggal 20 Agustus 1993, yang mana menjadi peristiwa penting dalam sejarah Timur Tengah. Kesepakatan Oslo merupakan susulan dari perundingan sebelumnya, dan kali ini melibatkan Palestina secara langsung. Kesepakatan ini diresmikan dalam sebuah upacara di Washington pada tanggal 13 September 1993. Inti dari perjanjian itu adalah mereka bertekad untuk mengakhiri konfrontasi serta konsisten dalam mendukung langkah perdamaian, saling menghargai dan menjaga keamanan, mengakui hak hukum dan politik bersama. Penyelesaian solidaritas negara. Negara-negara yang tergabung, baik dalam organisasi regional maupun internasional, seperti Gerakan Non-Blok
Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan organisasi gerakan lainnya sama-sama mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dalam usaha perdamaian kisruh konflik Palestina-Israel, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempengaruhi konflik dua negara Timur Tengah ini. Mediasi yang ditetapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik. Tentunya, konflik Palestina dan Israel ini menimbulkan berbagai dampak, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat Palestina dan Israel. Dampak politik, ketegangan dan konfrontasi regional. Konflik Palestina-Israel memiliki dampak regional yang begitu signifikan. Ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel, serta upaya negara-negara tetangga untuk mendukung perjuangan Palestina telah berdampak pada stabilitas regional dan mempengaruhi dinamika geopolitik di wilayah Timur Tengah. Dampak ekonomi yang dirasakan yaitu lebih dari 1/4 warga Palestina hidup di dalam garis kemiskinan. Konflik Palestina-Israel tentu akan melibatkan banyak negara Timur Tengah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak dunia, sehingga berdampak besar bagi perekonomian dunia, termasuk negara Indonesia. Dampak sosial pun juga dirasakan. Ratusan orang meninggal akibat konflik yang terjadi antara Palestina, Israel. Sebagian besar anak-anak mengalami perasaan trauma karena perebutan wilayah ini seringkali melibatkan angkatan bersenjata. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ingatlah bahwa sebenarnya sejarah bukan milik kita, tapi kita milik sejarah.